Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widiawati Kesantina dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau UBI. Kali ini kita akan membahas materi tentang material requirement planning atau MRP, di mana untuk membuat material requirement planning atau MRP, kita harus memiliki data tentang BOM atau Bill of Material dan juga MPS atau Master Production Schedule. Nah, datanya sudah ada seperti di bawah ini. Jadi untuk Bill of Material, untuk menciptakan end product yaitu A, dibutuhkan material H sebanyak 2 kali, kemudian J sebanyak 3 kalinya. Nah, kemudian untuk MPS-nya sendiri, Master Production Schedule, itu diketahui bahwa pada minggu pertama, ini ada kebutuhan untuk produk A sebanyak 137 tambah N di sini adalah 1, sehingga 138. Kemudian pada minggu kedua dibutuhkan 246, minggu ketiga dibutuhkan 171, minggu keempat 116, minggu kelima 135, dan di minggu keenam 168, di minggu ketujuh 187. Nah, dari data ini kita juga mengetahui bahwa produk A ada safety stock dalam satuan ribuan unit 20, kemudian safety stocknya untuk produk H 15, dan safety stock untuk produk J itu sebanyak 10. On hand sendiri itu ada 100 untuk A, 200 untuk H, dan 300 untuk J. Nah, untuk schedule receipt yang akan diterima pada minggu ketiga, itu ada 120 untuk A, 300 untuk H, dan 400 untuk J. Kemudian lot size, untuk A itu ada pembeliannya sebanyak, lot size-nya 5.000, karena dalam satuan ribuan. Kemudian kalau H ada 12 atau 12.000, dan J ada 15 atau 15.000. Nah, kemudian tugas kita adalah menghitung MRP-nya, Material Requirement Planning-nya untuk produk A, dan komponen-komponen pembentuknya dengan menggunakan Excel. Untuk pengerjaan dengan menggunakan Excel seperti ini, jadi kita pindahkan data gross requirement yang ada pada MPS tadi, Master Production Schedule, untuk gross requirement produk A, produk finish good, itu minggu pertama dibutuhkan 138.000 unit, minggu kedua 246, minggu ketiga 171, minggu keempat 116, minggu kelima 135, minggu ke-6 198, dan minggu ke-7 187. Dari bill of material sebelumnya, kita juga tahu bahwa untuk produk A ini, jenis good A ini, lead time-nya 1 atau 1 minggu sebelumnya, kemudian safety stock-nya ada 20.000 unit, kemudian on hand-nya ada 100.000 unit, dan lot size-nya ada 5.000 unit untuk setiap kali pembelian. Sehingga nanti kita akan menggunakan lot size ini sebagai dasar berapa kali kita melakukan pembelian untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Untuk gross requirement 138, di sini kita lihat, kita hitung net requirement-nya. 58 ini diperoleh dari gross requirement sebesar 138 dikurangi projected on hand ada 100. Nah, kemudian kita tambahkan lagi safety stock-nya 20, sehingga jumlahnya menjadi 58. Nah, berapakah plan order receipt yang harus kita lakukan? Ini perhitungannya adalah menggunakan lot size-nya, karena kita harus beli dalam 5 lot, kira-kira 5 dikali 12 sehingga ada 60. Jadi kita melakukan plan order receipt sebesar 60.000 yang dilakukan pada past due karena lead time-nya adalah 1. Di sini di past due kita melakukan plan order release sebanyak 60.000 unit. Nah, kemudian untuk projected on hand-nya, di sini kita lihat plan order receipt sebesar 60
dikurangi net requirement-nya 58, kemudian ditambahkan lagi safety stock-nya 20, sehingga hasilnya adalah 22. Kemudian di minggu kedua ada gross requirement sebesar 246.000 unit. Di sini sama, kita harus melakukan net requirement-nya di 246 dikurang 22 projected on hand-nya, kemudian ditambahkan lagi safety stock-nya 20, karena safety stock ini harus tetap ada, tidak boleh tidak ada ya safety stock-nya. Sehingga net requirement-nya jumlahnya menjadi 244. Nah, plan order receipt-nya adalah 5 dari lot size-nya dikali 50 sehingga menghasilkan 250. Ini kita lakukan pembelian untuk plan order release-nya pada minggu pertama karena lead time-nya 1 sebesar 250.000 unit. Nah, untuk projected on hand-nya bisa kita hitung dari plan order receipt 250 dikurang net requirement-nya 244 ditambahkan safety stock-nya 20, sehingga hasilnya adalah 26. Nih. Nah, kemudian untuk minggu ketiga terdapat kebutuhan 171 dan ada schedule receipt pada minggu ketiga sebesar 120.000 unit. Tetap kita melakukan penghitungan gross requirement dikurangi 171 gross requirement dikurangi schedule receipt-nya 120, kemudian projected on hand-nya 26, dan tetap ditambahkan safety stock-nya 20, sehingga net requirement-nya kita menjadi sejumlah 45. 45 ini kita penuhi dari plan order receipt 5 dikali 9, 45.000 unit yang kita lakukan pada minggu kedua. Di sini 45, seperti itu. Nah, kemudian untuk minggu ketiga ada kebutuhan 116 unit, 1000 unit. Net requirement-nya adalah 116.000 unit dikurangi projected on hand-nya 20, kemudian ditambah lagi safety stock kita harus tetap 20, sehingga hasilnya net requirement adalah 116. Untuk memenuhi 116, kita melakukan plan order receipt di sini sebesar 5 dikali 24, hasilnya adalah 120. Nah, 120 ini kita penuhi pada minggu ketiga sebagai plan order release, di sini 120. Nah, kemudian projected on hand atau POH di sini bisa kita hitung melalui plan order receipt 120 dikurangi net requirement-nya 116, kemudian ditambahkan safety stock-nya 20, sehingga sejumlah menjadi 24. Untuk minggu kelima ada gross requirement sebesar 135, sama proses penghitungannya net requirement-nya adalah 135 ini dikurangin projected on hand-nya 24, kemudian ditambahkan lagi dengan safety stock-nya 20, sehingga hasilnya adalah 131. Nah, untuk plan order receipt-nya di sini itu berarti 5 dikali 27 atau sama dengan 135 yang kita lakukan pada plan order release-nya pada minggu keempat, 135. Untuk projected on hand-nya bisa kita hitung dengan plan order receipt 135 dikurangi net requirement-nya 131 ditambahkan dengan safety stock-nya 20 sehingga menjadi 24. 24 ini. Nah, pada minggu ke-6 ada kebutuhan sebesar 168.000 unit. Ini dipenuhi dengan net requirement-nya adalah 168 dikurang projected on hand-nya 24, kemudian ditambahkan lagi safety stock-nya 20, sehingga kebutuhan net requirement kita menjadi 164.
Untuk plan order receipt-nya itu ada lot 5 lot dikali 33 atau 165 yang kita lakukan plan order release-nya pada minggu kelima. Untuk projected on hand-nya sendiri adalah plan order receipt 165 dikurang net requirement 164 ditambahkan safety stock 20 sehingga menjadi 21. Seperti ini. Nah, kemudian untuk minggu ketujuh ada ada kebutuhan sebesar 187.000 unit. Untuk net requirement-nya 187 unit ini dikurangi projected on hand 21, kemudian kita tambahkan lagi untuk safety stock-nya 20, sehingga kebutuhan menjadi 186. Untuk pembeliannya dengan lot size 5.000 unit, kita akan membeli 190.000 unit yang akan dilakukan pada minggu ke-6. Untuk projected on hand-nya sendiri, plan order receipt 190 dikurangi net requirement-nya 186, kemudian ditambahkan dengan safety stock-nya 20, itu berarti projected on hand kita pada minggu ke-7 tersedia 24.